Al-haditsus sadisu, adapun hadis yang keenam, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, yaitu diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Belajarlah kalian akan Al-Qur'an, fa innahu, maka sungguhnya Al-Qur'an, halaman 40. Ya'ti, yaitu akan datang Al-Quran yaumal qiyamati, di hari kiamat, syafi'an, halim menjadi penolong, li ashabi, kepada orang-orang yang mengemban Al-Quran. Ashabul Quran artinya orang yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, paham Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Wa alaikum bizzahrawain, dan tetap sampian. Napa bahasa Indonesia alaikum nikah selesai. Alaikum tetap sampian, tetapilah olehmu. Senikah tetap atas kalian. Bizahrawain, dengan dua surat Zahrawain, Al-Baqarah wa Ali Imran. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa innahuma, maka sungguhnya keduanya, ya'tiyan, yaitu akan datang keduanya, yaumul qiyamah, di hari kiamat, ka'annahuma, halnya seakan keduanya, ghamamatani, yaitu dua gumpalan awan, au ka'annahuma, atau seakan-akan keduanya, ghayabatani, yaitu sama maknanya, itu cuman lain jenis. Ghamamah awan, ghayabah awan, tapi lain. Au ka'annahuma, atau seakan keduanya, firqan, yaitu dua golongan, min tairin, dari burung. Tuhajjani an ashabihima, yang melawan keduanya, firqani an ashabihima, dari orang-orangnya Zahrawain. Wa alaikum bisuratil Baqarah, dan tetap atas kalian, artinya pasakut sambian macah maus, bisuratil Baqarah, akan surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah, maka sungguhnya menjadikan Al-Baqarah, menjadikan bacaan, menjadikan kebiasaan, barakatun, yaitu barakah. Berdekay apa ya? Ya, berdekay. Ya gaji. Wa tarkaha hasrah, dan sesungguhnya meninggalkan Al-Baqarah hasratun, yaitu kerugian. Wala yastati'uha al-batalah, dan tidak akan mampu akan Al-Baqarah. Al-batalatu, siapa al-batalah? Al-batalah ini asyayatin. Rawahu Ibnu Hibban, meriwayatkan akan hadis siapa? Imam Ibnu Hibban rahimahullah. Wa rawahu Muslim fi sahihi, dan meriwayatkan akan hadis siapa? Imam Muslim di dalam sahihnya Muslim, bi ikhtilafin yasir, dengan perbedaan sedikit, fi ba'dil kalimat, di dalam sebagian kalimat. Wa fi Muslim aidan anin Nawas bin Sim'an al-Kilabi radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, yu'ta bil Qur'an yaumal qiyamah, didatangkan dengan Al-Quran di hari kiamat, wa ahlihi, dan ahlinya Al-Quran, alladzina kanu ya'maluna bih, yang ada mereka, yaitu mengamalkan mereka dengan Al-Quran. Taqdumuhu suratul Baqarah, yang mendahului akan siapa? Suratul Baqarah wa Al Imran. Wa daraba lahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membuat contoh bagi keduanya, Suratul Baqarah dan Ali Imran. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasat amsalin, akan 3 contoh, ma nasituhunna ba'du, yang tidak lupa aku akan as-salasa ba'du, sesudahnya. Ini kata Nawas bin Sim'an. Ka'annahuma ghamamatani aw dhullatani saudawani bainahuma syarqun, seakan-akan keduanya, yaitu 2 gumpalan awan, aw dhullatani, atau 2 gumpalan naungan, awan juga itu, tapi tidak sama dengan ghamamah biasa, artinya lebih tebal.
Saudawan yang hitam keduanya, bainahuma syarqun, yaitu di antara keduanya adapun syarq, arah timur, istilahnya ada pembatas di situ. Au kannahuma hizqan min tairin, atau seakan keduanya hizqan, yaitu sama maknanya dengan firqani, dua golongan, min tairin sawafah, daripada ini kok diharkati sawafah dengan saya. Sawafah sifat apa? Daripada burung. Bukan sawafin ya. Yang berkumpul. Nah, yang berbaris, tuhajani, nanti saya cari di situ. Tuhajani yang melawan keduanya, an sahibihima, dari sahibihima, sandi jangan betul. Artinya yang gemar membaca Al-Baqarah dan Ali Imran. Sahibihima ini. Qala Syekhuna, yang artinya di sini surat Al-Baqarah dan Ali Imran apabila kita jadikan bacaan kebiasaan, itu akan menjadi mustaqbil. Apa mustaqbil? Sengambe. Apa? Bukan. Penyambut lah. Penyambut bagi kita yaumul qiyamah, yang akan tuhajjani anna, ya anna, yakni apabila kita ini biasa membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Qala Syekhuna Muhammad Al-Amin Al-Harari rahimahullahu ta'ala, wa hadhihi syafa'ah ala taqdiri an yakuna al-qari'u sahiba kabiratin fi takhlisi minan nar. Ini Syekh Muhammad Amin Harari kemarin ada nanya kepada saya, siapa nama lengkap Syekh Muhammad Amin Harari. Di situ ada Al-Ghaiti dari Ghitah, terus ada Al-Urmi, Zarkashi, teman saya itu Zarkashi perinduan, salah satu tokoh perinduan sekarang. Al-Urmi ini Al-Urmi atau Al-Armi katanya. Enggak, Al-Urmi ini beliau dinisbatkan kepada kabilah besar di Ethiopia namanya Al-Urmi. Al-Urmi bukan army kayak, bukan. Kalau army nanti pasukan Juyush Imriki. Bukan, ini Urmi. Ini jadduhul a'la dari Sidi Syekh Muhammad Amin Harari ini, Urm bin Fulan. Jadi ke atas banyak ini, mungkin 8 atau 9 kakek Urm ini. Itu di Ethiopia. Ethiopia ini termasuk, kenapa orang Ethiopia itu hafal nasab sampai belasan ke atas, bahkan sampai lebih daripada belasan orang Ethiopia. Karena Ethiopia ini Habasyah. Habasyah ini budayanya ini sebelum Islam. Sebelum Islam. Jadi turun temurun ini nasabnya luar biasa di situ. Orang celang orangnya. Tapi banyak saya tak pati celang. Mun Syekhuna ini kan semua orang nak celang orangnya. Jadi waktu masih ada Buya Said Muhammad, masih ada Syekhina Ahmad Jabir, beliau ini masih belum tampak. Dan beliau ngajarnya Wahabi, ngajar orang-orang Wahabi di Darul Hadis, di Masjidil Haram dulu, kemudian pindah ke Awali. Jadi Syekhul Hadis fi Daril Hadis, muridnya mayoritas Wahabi. Tapi beliau bukan Wahabi, bahkan beliau di kitabnya, kitab karangan beliau yang awal-awal ini mensorehkan identitas beliau dengan menulis Asy'ariyul madhab fil aqidah. Jadi Syafi'iyul madhab fil fiqh wa Asy'ariyul madhab fil aqidah. Asy'ari, walaupun beliau Sunni bahkan Sufi, tidak ada seorang pun yang berani menentang beliau di Darul Hadis.
apalagi santrinya yang mayoritas Wahabi itu. Sesama dosen saja tidak ada. Jadi untuk datang ke kamarnya saja itu enggan katanya. Saya tahu banyak dari tukang sapu. Tukang sapunya si Iskandarnya mana dari Bila Poraneka, Ki Keturunan Bani Abdillah. Sampai sekarang masih kerja di situ. Tadi malam saya cerita di Kedu itu, Pak Iskandar masih kerja di Madrasah Darul Hadis di Mekah. Ini kalau Pak Iskandar bilangnya ke Syekh Amin Harari, Ustadz Amin. Ustadz Amin, kami Syekh juga. Masih ada Syekhina Ahmad Jabir. Syekh Muhammad Amin ini memulai muqaddimahnya kitab tafsirnya yang 32 jilid itu namanya Hadaiqur Rawh wa Raihan. Jadi ditakdim, artinya kalau masyayikh itu ngarang kitab baru selesai itu diberikan kepada masyayikh, apalagi yang mau dan berkenan mau membacakan, itu tidak usah beli, langsung dikasih, supaya kalau ada salah dikoreksi, dikasih tahu. Itu tujuannya. Kalau Al-Fakir saya itu kalau cuma mengumpulkan, yakni saya tidak bisa kecuali mimbab al-jam'i wal ikhtisar. Saya bukan muallif, bukan musannif. Astagfirullahaladzim. Saya cuma mengumpulkan bagaimana caranya kita punya gairah untuk mendalami satu hadis, dua hadis, sehingga kita punya gairah tentang apa yang ada di dalam makna hadis itu. Kalau kitab ini misalkan Ma'dubatur Rahman, hidangan Allah. Hidangan Allah dalam satu hadis, wa ma'dubatuhu wa ma'dubatullah Al-Quran. Al-Quran adalah hidangan Allah. Jadi Al-Fakir ingin menyajikan sesuatu yang apabila dibaca maka orang akan kembali semangat membuka Al-Quran. Karena fadilah-fadilah Al-Quran itu banyak tidak diketahui sehingga orang yang baca Al-Quran ini malas semakin. Kencengan baca wirid-wirid kadang saya tak pangki maknanya karena melaris ajakan ajam dan lain semacam. Jadi Al-Quran itu jangan sampai ditinggalkan. Al-Quran ditinggalkan masalah dunia ini. Lamba aman, lamba terak, lamba jemper, karena isat-isan ini Quran makmur. Makin alhamdulillah makmur dia. Tapi mudah-mudahan tambah makmur ini tujuan kita. Jadi munculnya beliau ketika sudah Abu Yazid Muhammad wafat, Syekh Ahmad Jabir wafat, dan beberapa yang lain wafat, baru beliau ini muncul. Beliau ini Muhammad Amin Harari dulu pejuang di Ethiopia. Saya dengar ceritanya dari Syekhna Syekh Taifur Ampunten waktu beliau ke Mekah tahun 2013-2014. Ketika saya waktu itu diajak untuk sowan ke Syekh Amin, "Eki ngereng sareng abdinah." Ajalan pun. Eki kak Syekh Amin sareng tan kula. Syekh Amin nikah. Bah mak libatkan to panjenengan dawuh kita itu. Baka ento to luar. Pindah. Bepunten lah kan. Amin besar. Amin Harari punten. Dan gula aja habis Kak Ahmad Amin Al-Murad. Putrana Syekh Sa'duddin Al-Murad. Oning abdi negara saya jabal. Engki gasak, engki ngerek. Panjenengan oning ke Syekh Amin Harari. Oning. Tore pula ajak bila. Deki bas. Deki. Engki. Kata ibu. Kata ibu kita kenal. Himin kita ibu bari Mekah. Syekh Amin Harari ini ki nomor juga ki buruh datang ke Mekah karena Syekh Amin dari Syekh Taifur dimin pejuang cek saking kantoh ketua Sabilillah melawan PKI neng Ethiopia penter hiji penter pancak penter nembak nih kan penter nagu pedang perang. Hanya yang betul-betul berani melawan PKI komunis di sana nikah keturunan jelek nikah. Akhirnya oleh siapa? Karena komunis bersekongkol dengan negara, ada Sabilillah atau Hizbullah cek saking kanto nikah
para kalah, anggap kalah. Lah waktu itu Syekh Yasin ini, kata Syekh Taifur, nilpon Pak Harto. Kita telepon teng-teng gak sih? Nilpon Pak Harto, minta tolong supaya ngirim salah satu pasukan khusus ke Ethiopia, cari orang ini, bawa ke Mekah. Bilang Syekh Yasin memanggil kamu. Padahal tanpa kenal, ya mungkin karena ada hubungan pribadi antara Syekh Yasin dengan Pak Harto waktu itu, atau salah satu jenderal lah di Indonesia, kirim kak, depak kasak sehari, tanya ke orang intel nih, pasukan inti nih, kayak Kopassus mungkin, tanya lagi, kak emah, di mana ada Syekh Muhammad Amin Harari? Oh, enggak ada kalau Syekh. Kalau pejuang ada. Ketua Cesaka Indonesia Hizbullah. Iya di Majri. Ayo, inter aro mana? Aro di masjid ya. Ada dengan grup, dengan pasukan. Kok atraki? Kok dari Indonesia? Kok utusan dari Indonesia? Ya, no Allah umurnya. Jamin intar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari di mana? Engkau dari Indonesia, Syekh. Engkau epakon Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Al-Makki kaangkui mendepak pesan ke been isoro noro engkau setia ke Mekah. Langsung noro selamat. Saking tak noro malam itu tak ada. Dan ini kisah gue ngeding dari Syekh Taifur benih ngeding di Mekah gue. Mungkin Syekh Taifur merang dari si Ismail atau siapa. Mana cerita Syekh Taifur ini bersanad saja. Akhirnya norok ke Mekah, depak ke Mekah, elatini nuku ben Syekh Yasin, sehingga semua sanadnya Syekh Yasin dikasih kepada Syekh Muhammad Amin Harari. Andi mana sahabat ini ke buku sanad dan pula paringin serang beliau. Alhamdulillah ben anak dan kula dua Jabir ben Ahmad bin Muhammad Kasa neng sahabat beliau mungkin aksar min 70% lebih mereka arwi hadhil kutub atau hadal kitab an syekhina Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, hampir kecuali kitab tauhid, ke sebagian kitab fikih, wabil khusus kitab alat nikah dari Urum Kapi, dari Ethiopia Kapi, tak ngalak dari Syekh Yasin. Mon selain kitab-kitab kutubus sita nikah dari Syekh Yasin sitanya. Itu siapa? Syekh Muhammad Amin Harari. Jadi beliau itu diangkat sebagai anak lah oleh Syekh Yasin. Yang terakhir saya mau pulang beli kitabnya itu kaubangan para 2.000 tadi, para 2.000 rial beli kopi pun mulai kayak itu 2.000 belum atas ini 2.000 belum atas sana. Jadi beli kopi enggak larang turun minhaj din beliau dikatakan paling gengsi sedunia. Waktu itu Ibnu Majah belum selesai, tidak tahu sekarang apa selesai apa enggak. Nah ini saya nukil di sini tabarrukan. Qala Syekhuna Muhammad Amin Harari rahimahullah, wa hadhihi syafa'ah ala takdiri ay yakuna al-qari sahiba kabirah. Adapun ini syafaat yaitu atas mentakdir adanya al-qari yaitu yang punya dosa besar fi takhlisi minan nar, di dalam lepasnya al-qari dari neraka. Wa illam yakun alaihi dzunubun, ya, dan jika tidak ada atas qari dzunubun, ini takun mungkin ya, tapi kitab asalnya begitu. Wa illam takun alaihi dzunubun, apa banyak-banyak dosa, syafa'alahu fi tarfi'i darajatihi, maka mensyafaati Al-Quran kepada al-qari atau sahib al-qari, fi tarfi'i darajatihi fil jannah, di dalam mengangkat yakun ini di dalam mengangkat derajatnya al-qari di surga, au fil musabaqah, atau di dalam mendahului ilaihi kepada jannah, au fi jami'ihi, atau di dalam keduanya, au masyaallah minha, atau perkara yang berkehendak siapa Allah
minha daripada minha dari apa namanya, al-musabaqah atau tarfi' darajat atau fi jami'ihima. Id kullu dzalika bi karamihi, karena adapun sungguhnya itu semua al-mazkur bi karamihi, yaitu dengan karamnya Allah taala, wa tafaddulihi, dan karunia Allah. Intaha. Telah selesai qaul syekhina. Artinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, belajarlah kalian akan Al-Quran, karena Al-Quran itu kalau dibaca akan menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Syafaat bagi siapa? Kata beliau ini, bagi orang yang punya dosa besar. Kenapa dosa besar? Dosa kecil tiap hari ini akan terkikis dengan amal soleh, atau dengan meninggalkannya kita kepada dosa yang lain, dosa kecil yang lain itu gugur. Beda dosa umpamanya, kalau aku benar menjadi dosa. Ini bukan hanya kita tidak dapat dosa, kita selamat dari dosa, kita juga dapat pahala, dan dosa-dosa kecil kita lobar. Jadi mun beda dosa, kita harus cerdas. Beda dosa kalau aku, dia tak kalau aku. Apa mata kalau aku? Nomor tong, yang kau tandi dosa. Nomor dua, engkau oleh ganjaran karena meninggalkan dosa, berakibat oleh ganjaran ketika ditinggalkan karena Allah, bukan karena takwa korek. Kemudian dosa-dosa kecil itu gugur dengan sebab kita meninggalkan melakukan dosa. Bunuh beliau di sini, ketika orang itu tidak punya dosa, maka syafaat bagaimana itu? Kan syafaat itu menolong orang sendiri itu saja. Ketika orang itu yang gemar membaca Al-Quran tidak punya dosa, bagaimana? Fi tarfi'id darajat, ngangkat dongkrak derajat. Atau musabaqah ilal jannah. Apa musabaqah ilal jannah? Teluh masuk surga tulian. Subhanallah, itu semua karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi syu'ab an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan disebut di dalam kitab Syu'abil Iman, an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-siyam wal Qur'an yashfa'an lil 'abd. Adapun puasa dan Al-Quran, yaitu mensyafaati keduanya kepada hamba, kepada manusia. Yaqulu siyam, berkata siapa puasa, yatajassad, nanti puasa dan bacaan kita ini akan menjadi makhluk tersendiri, artinya di surga, sehingga dia berkata, ay Rabb, oh Tuhanku, inni mana'tu ta'am wa syahwat bin nahar, sungguhnya aku yaitu melarang aku atau mencegah aku akan at-ta'amah, akan saim, akan makanan, wa syahwat, dan syahwat-syahwat bin nahar di siang hari, fasyaffi'ni fihi, maka syafaatilah akan aku fihi lam yaman, artinya jadikan aku penolong baginya. Wa yaqulul Qur'an, dan berkata apa Al-Quran, mana'tun naumah, doa bensakan jannah, maknain mun jepok ya, maknain mun jepok, entah jepok sini sita jepok tak sama maknain. Wa yaqulul Qur'an, dan kalian itu jangan hanya sekarang datang ke sini, harus tiap hari, pagi, mon malam kau tu datang, mon tak datang ya canban, mon pagi ke sini, datang pun main HP menolong. Ajak jangan ajak. Wa yaqulul Qur'an, dan berkata apa Al-Quran, mana'tuhun naum, mencegah aku akan man an-naum, akan tidur billail di malam hari. Iya mesti tak tidur maksudnya kan. Tidur menolong ya tak tanggung jawab ya Al-Quran dia gulaku. Wasyaffi'ni fihi, maka astagfirullahaladzim, maka jadikan penolong akan aku fil yaman, fashfa'ani, maka menolong keduanya, mensyafaati keduanya. Rawa Ibnu Hibban fi sahih an Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa' wa mahilun musaddaq, man ja'alahu amamahu qadahu ila al-jannah. Adapun Al-Quran yaitu yang menolong, al-musyaffa'un yang diberi mandat untuk menolong. Wa mahilun, mahil ini khasam, wa mahilun dan hujjah, apa namanya, panglaban jangan betul. Musaddaq yang dipercaya, yang diizinkan ya,
Man ja'alahu amamahu, yang dibenarkan ya, yang dibenarkan. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah, barang siapa yang menjadikan man akan Al-Qur'an amamahu di depan man, qadahu ilal jannah, maka menggiring Al-Qur'an akan man, menuntun Al-Qur'an akan man ilal jannah, ke surga. Wa man ja'alahu khalfa dhahri, artinya tak eleh-toleh sekali. Dan barang siapa yang menjadikan man akan Al-Qur'an khalfa dhahri, di belakang punggungnya man, tak baca, tak setting, apa boleh yang lagi. Saqahu ilan nar, maka menggiring Al-Quran akan man ilal an-nar, ke neraka. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi nampaknya mana tangki dalam hadis lain Kanjeng Nabi SAW berkata, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beberapa kaum dengan ini kitab. Tapi mamaba kaum yang lain dengan ini kitab. Ini sama dengan ini. Ketika Al-Qur'an kita jadikan posisinya di depan kita, kita baca, kita pahami, kita amalkan, saqana ilal jannah. Tapi ketika Al-Qur'an kita biarkan begitu saja, khalfa dhahrina wal a'yadu billah, yani saqa dzalikan nas, bukan saqana ilan nar. Astagfirullahaladzim. Wa makna mahil khasmun mujadil. Khasmun mujadil. Apa khasmun ini? Panglaban, mujadil yang melawan. Mana asalnya musuh. Orang alaban. Wa fi Tirmidzi an Ali radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, hadis marfu'. Man qara'a al-Qur'an fastadharahu, barang siapa yang baca man akan Al-Qur'an fastadharahu, maka menampakkan man akan Al-Qur'an, artinya nyare tampak, nyare artinya digali Al-Qur'an itu, kemudian setelah digali dipahami, fahalla halalahu, maka menghalalkan man akan halalnya Al-Qur'an, artinya dihalalkan Al-Qur'an, wa harrama harama, adkhalahu Allahu bihi, maka masukkan akan man siapa Allah bihi dengan Al-Qur'an al-jannah, akan surga. Luar biasa ini. Wa syafa'ahu fi asyaratin, dan memberi syafaat Al-Qur'an akan man fi asyaratin, di dalam 10 orang, min ahli baitih, dari ahli baitnya, man kullihim, semuanya ahli bait, qad wajabat lahun nar, yang sungguh telah wajib bagi ahlul bait apa? Neraka. Ini luar biasa. Misalkan Jailani, dia baca Quran, terus baca Quran, kemudian paham Al-Quran, kemudian mengamalkan sesuai dengan Al-Quran, hukum-hukum yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan, maka bukan saja dia yang masuk surga, tapi dia diberi mandat oleh Allah SWT, dikasih kartu 10, nih cari keluarga kamu, kenapa nyaman? Tiket ya, tiket lah, ini kartu lah, zaman Jokowi kan kartu, makan kartu apa nyaman? Kartu sehat, kartu ini mah kartu masuk surga ini. Ini kun kartu pintar, kartu sehat, nah. Nih sare menjalani apa embu kai jujur, tapi 10 orang yang betul-betul sudah punya cap masuk neraka. Nih kepaman kuste lah, jadi masuk surga nyari lain, jadi masuk surga lah, nyari lain apa masuk neraka. Nah ini jangan kita kenapa kita harus tahu hadis seperti ini, supaya kita ini tidak malas membaca Al-Quran. Kalau kita sudah tahu ilmunya, barang siapa membaca Al-Quran akan begini, akan begitu, insya Allah ada gairah membaca Al-Quran, insya Allah. Mula tahu ada gairah, karena sekali tak tambah gairah. Mungkin saya nulis buku ini kita genah. Tapi jangan bisa nulis, jangan bisa nulis. Senoles ini kan ukil, gula kan motor boleh gila. Mali illa al-jam' wal ikhtisar. Abbas Basirah, Rawat Tirmidzi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mengenalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wafid Darimi. Ad-Darimi ini ternyata gurunya Imam Muslim. Sunan Ad-Darimi. Ini gurunya Imam Muslim. Gula tak petengah juga. Du malam nakasa nang ban Syekh Taifur dan gula. Dapat kilirna gula maca Sahih Muslim. Haddatsana Abdurrahman bin Abdullah Ad-Darimi. Gula ingat gula nakuan Sunan Darimi compok. Gula matar Sidi Taifur. Hada Syekh, hada Darimi sahibus Sunan. Saya Taifur tak kerja. Biasan maca terus tak kerja dan gula biasan matar hanya tanya kan. Lahdah je. Tikal gula terus maca. Oleh du hadis Saya Taifur anu ngetok mic tak lahdah. Naam hada Syekh Muslim. Taib. Sunan Darimi Syekh Imam Muslim. Tapi santrinya lebih lebih apa namanya lebih terkenal daripada gurunya. Tapi guru dalam sebagian hadis. Jadi Imam Muslim ngalak sendiri kali. Jadi dalam ilmu syariat itu kita kasopreh kangkui banyak guru. Ngaji gasak banyak. Ibnu Asakir rahimahullah guru nak itu lebih 600. 80 daripada 600 itu perempuan. Ada Imam Ibnu Asakir rahimahullah Al-Hafidh. Jadi 600-an guru, 80 dari 600 itu an-nisa. Luar biasa, mohon kiai andi guru bini. Luar biasa. Subhanallah. Ini gula oning apa dapat kamu tuh saking gula oning cerita-cerita ngakin begini Mekah. Gula mesti ngaji ke nyai di Mekah. Abdina terong ngaji ke ajunan salah Fatihah. Ini gula ki niat men ke Mekah dan gula ki terong ngaji ke nyai. Karajin Jabir ni kan. Malik antik. Sampang ni kepada Ummina Ki Izzat ni ke sana retengki. Dan pula sarang kemethat kalian ke Izzat. Ban mon minta ijazah tulian ke Ummi mungkin pada umur mungkin sehat. Iya, bila kontar lagi minta ijazah. Luar biasa, orang hebat bini. Sana retengki. Sekelas Jabir mon sana kan. Wa fi Syu'ab an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa? Wa fi Darimi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala iqra'ul Qur'an. Bacalah akan Al-Qur'an fa innahu ni'mas syafi' yaumil qiyamah. Maka sungguhnya Al-Qur'an yaitu sebaik-baiknya penolong di hari kiamat. Innahu yaqul yaumil qiyamah, sesungguhnya Al-Qur'an yaitu berkata Al-Qur'an di hari kiamat. Ya Rabb, oh Tuhanku, apa di sini? Kalau khullah ini beri hiasan. Halla yuhalli. Kenapa fi'il amr kasih tadi? Khullahu bukan, khullahu itu mecat nanti. Ya, hallihi. Dibaca hallihi atau khullahu? Bukan hala itu bukan. Ini halla yuhalli fa'ala. Halliha ya. Khullahu hilyatal karamah. Begitu. Berikan hiasan akan eman sahibul Quran dengan hias atau akan hiasan kemuliaan. Fayuhalla hilyatal karamah. Maka diberi hiasan mereka eman akan hiasan karamah kemuliaan. Ini Al-Quran menjadi penolong dan keindahan tersendiri bagi sahibuhu di hari kiamat. Ya Rabb, aksihi kiswatal karamah. Namanya mana nikah? Pakaikanlah akan man akan pakaian kemuliaan. Fayuksa kiswatal karamah. Ya Rabb, albishu tajal karamah. Apa namanya ini? Pakaikanlah akan man
akan mahkota kemuliaan. Ya Rabb irda anhu, ridailah dari man, falaysa ba'da ridhaka syai', maka tiada sesudah ridamu apa suatu. Wa fihi, dan di dalam Ad-Darimi juga ini, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala yaji'ul Qur'an yaumil qiyamah, datang apa Al-Qur'an di hari kiamat, fa yashfa'u li sahibih, maka mensyafaati Al-Qur'an kepada orang yang membaca Al-Qur'an, fa yakun lahu qa'idan ilal jannah, maka ada Al-Qur'an bagi man, yaitu yang menggiring atau yang menggandeng tangan ke surga. Wa yashhadu alaihi wa yakunu lahu sa'iqan ilan nar. Tapi sebaliknya, Quran datang di hari kiamat bagi sahibnya, bagi sahibul Quran yang membaca dan mengamalkan Al-Quran, kana qa'idan ilal jannah wa yashhadu alaihi, dan bersaksi Al-Quran alaihi, berat atas sahib ketika dia tahu malah diselewengkan Al-Quran, wa yakunu lahu sa'iqan ilan nar, dan ada Al-Quran lahu bagi man sa'iqan, yaitu yang menuntun, yang menggiring, bukan yang kalau qaidan menuntun, sa'iqan menggiring, ilan nar, ke neraka. Ini bedanya bahasa Arab. Bahasa Arab itu antiknya di situ. Qaidan bukan digiring. Kalau ke surga yaquduhu, ayo masuk masuk masuk. Yaquduhu itu biasanya qaid di depan, guide di depan. Kalau saik ini di belakang, biasanya pecah aja. Saik ini kayak giring sini, ke giring apa nih? Benih ini sakoni, sekelompok berapa ibu kaut pas. Itulah. Qala Wahib ibn al-Warad rahimahullah taala, ij'al qira'atakal Qur'an amalan wa la tajhilu ilman. La. Di sini alaman ya. Amalan wa la tajhilu alaman. Jadikanlah akan sebentar ilman. Jadikanlah akan bacaanmu akan Al-Qur'an amalan, akan amal. Al-Qur'an itu harus diamalkan, bukan hanya dibaca. Wala taj'alhu ilma, dan jangan kamu jadikan Al-Qur'an akan ilmu. Ilmu saja apa? Dipelajari tapi tidak diamalkan. Ini lebih ilmiah. Kalau dibaca alam di sini hanya bendera artian kuning sebab nih. Sebab nih kamunya. Sebab atas lamari. Ini enggak, ini lebih ilmiah. Kalau dibaca ilman, jangan hanya dipelajari tapi tidak diamalkan. Qala Sayyid Nabil Al-Ghamri hafizahullah. Kenapa di situ saya tidak menulis rahimahullah? Karena beliau masih hidup sekarang. Beliau masih hidup. Beliau ini diantara salah satu muhaddis Mekah di hadis zaman. Gontong thank you. Gontong, masya Allah. Gula tak ngaji ke beliau kecuali dengan ajian-ajian umum. Saya ngaji khusus gula takok. Kenapa pola? Karena mau ngaji ke beliau kotuh ngapalagi Quran. Gula takok. Takok kenapa? Tadi sempat. Soalnya saya kenal beliau pernah di bini. Sebelumnya tak pati akrab. Nah, kenapa saya agak akrab dengan beliau itu? Tak dia akrab. Tentang aja kenal lah kan kayak kun oning. Man anta? Man antum? Jadi ana khadimu Syekh Ahmad Jabir. Masya Allah. Cak purun ke Syekh Jabir. Curhat segala urusan besar mesti ke Syekh Ahmad Jabir. Bahkan waktu wafatnya Syekh Ahmad Jabir, beliau tak ning punten mikolah katel min baitih ilal haram, ilal masjidil haram, summa ilal ma'lah. Bahkan waktu subuh gini kan, hari Jumat mana bisa kalian si Jabir lagi. Waktu subuh, solat subuh, lagi solat lagi subuh ning bulan haji, tanggal 12 bulan Dzul Hijjah. Jemaah banyak. Gula tak apa jang subuh. Tempatan gula oning cek ketika makruh. Al-ithar 'anil ibadah makruh. Gula tak apa jang subuh gara-gara dan gula tempat boleh bagi ke Sayyid Nabil. Sayyid Nabil angas lengas seboran lagi. Tadi pas ajudan sama sekali. Sidi ngereng ajudan. Benar ini. Tinggal abdi nak itu. Jangan cenderi pengusaha pada saya sujud ke tengah orang. Karena tak mau subuh ni ada Ka'bah. Nang berjenazah dah Syekh.
Itu orang nomor pun muntah itu salah aja dah. Muntah itu orang nomor 32 ya. Indonesia nomor 32. Jaga. Mari kita isi nikah Sayyid Nabil mikon karena curhatnya Sayyid Nabil Syekhina Ahmad Jabir juga. Yani qalban wa qalibah. Luar dalam. Masya Allah beliau. Cik apa yang tuan aku? Ketika di masalah-masalah besar dan guru-guru selain, mulai nak kasih Jabir. Itu nak bersabar, bah. Sabar. Masya Allah. Caipon beliau ini yang dipasrahkan waktu kecil ke Abu Sayyid Muhammad. Ke Abu Sayyid Muhammad bin Abanah. Bada dua Sayyid pasrahki bin Abanah ke Abu Sayyid Muhammad. Dula sepintas cerita nikah tong Sayyid Nabil Al-Ghamri, nomor 2 Sayyid Abdullah Fat'ak. Bahkan Sayyid Abdullah Fat'ak nikah pasrahki bin Abanah. Sayyid iya tang anak jual legaban. Tang anak jual legaban. Belih ban ilmu legaban. Jadi ban kau tu majar kan kok ilmu ban bagi kali. Hari berat main. Ada tang anak jual. Itu orang langsung. Nang itu helm. Ni kamu lambat. Nek kibat Abdullah Fat'ak menjadi salah satu al-alim al-mufakkir semakin. Jadi mana bi masuk TV Bani tulis al-alim al-muhaddis. Beliau muhaddis. Tapi ditulis al-mufakkirul islami. Jadi mana bi Abu Dhabu ni kan, nangi Habib Umar Jilani tas gunung mun bedah hataman, ni kan hadir sudah jarang orang ni. Dengan beri mic di antara paling saya ni kan. Ni kan Al-Sayyid Abdullah Fat'ak. Dulu kan ku lagi nyaranya tahun 95. Ni kan dat murid Abu ya Sayyid Muhammad, ni kan kortok jotok saja makin tu orang saja. Bada Usama Mansi, Ibrahim Syuaib rahimahullah, pon seta Ibrahim Fallat, namanya Ahmad Hashim Fallata, bada Muhammad Had bin Halal, bada pasirnya mana nikah Sayyid Nabil Al-Ghamri bin Abdullah Fat'ak, bada Syekh Farid Abu Zabibah, bada Ki Sayyid Alawi pernah kana TV putra Abu Abbas, bada Sayyid Ahmad putra Natibi. Nikah yak tu tenggelam kemis. Tenggelam kemis, dalam kemis siapa sih nyarana hadis? Paringin tugas nyarain hadis. Nyarain hadis 2. Nang Miskatul Anwar, atau Miskatul Masabi, ada 2. Siapa? Dalam kemis datang. Cikadir nyarain. Nikah namanya mana? Dalam pasaran mereka syarah hadis itu yang bisa membanggakan Abu ya. Mau Nabi kenapa Abdullah Fat'ak ni kan mana bi epakon, masya Allah tabarakallah, seneng ini ngaki. Mana bi Sayyid Alawi sepakon panas, nyinggung terus, lokal ke Wahabi ke Syiah. Mereka orang macam panas je, pernah nampeleng dosa dah. Putra Abu Abbas ni kan, bentar tulis aman corona ni bisa rambu ke kantong. Jadi ini kan Sayyid Alawi. Mun Sayyid Ahmad lemas, tapi mangken tengah budabu melarat mangki pada Sayyid Ahmad. Mangkana ben Habib Umar mulai jabal kan. Ketika hataman atau bermunasabah katimul maulud Isra Mi'raj nuzulul Quran, Sayyid Ahmad ini sebab ibu rumahnya. Artinya penutup karena yakni mana penyaman sedek budabu dah, manis budabu dah. Sayyid Muhammad Toron kan orang. Tapi orang yang lembut menabi Abu ya orang yang gerak lah kan namanya lagi Muhab Jalil. Sayyid Ahmad ni kan misem dono dan orang yang ngalak kesin Alawi ada hilmu jatuh dan lain macam ada yang membadah. Waqad akhraja Abu Nu'aim fil Hilyah, dan sungguh mengeluarkan siapa Abu Nu'aim di dalam kitab Al-Hilyah, Hilyatul Awliya, Abu Nu'aim Al-Asfahani, min hadis Ibn Mubarak an Wahib qala qila li rajulin, dikatakan kepada seorang laki-laki, ala tanam, kenapa kamu tidak tidur? Qala inna ajaibal Quran adhabat naumi, sesungguhnya keajaiban Al-Quran yaitu menghilangkan ajaibul Quran naumi, akan tidurku. Artinya udah tak bisa tidur malam. Kenapa? Kerong ke Al-Quran, betul-betul indah Al-Quran. Allah
Bukumu ke pareng senasnya secuil baan nikah kekerongan ketika itu. Warawa aydan min hadits Ibn Mubarak an Wahib qala nadarna fi hadzal hadis, melihat aku atau berpikir aku dalam ini hadis, falam najid syai'an, maka tidak menemukan aku syai'an akan suatu arab kali hadil qulub, yang lebih membuat yang lebih melemes cengki arab kali mana asalnya arab kau lebih matepes lihadil qulub akan ini hati, wala dan tidak asyadda yang lebih sangat istijlaban lil haq menarik akan kebenaran min qiraatil Quran daripada bacaan Quran. Di man nikah bagi orang tadabbarahu yang mentadabburi man akan Al-Quran. Kita orang ajam, benih orang Arab, banyak mayoritas kita tidak paham nahwu, tidak paham bahasa Arab, kita sulit untuk mentadabburi. Baca saja, baca, karena tidak ada bacaan walaupun tidak paham maknanya yang diberikan pahala di dalam membaca kecuali Al-Quran. Baca terus. Kita sudah saksikan kaca dengan cermin besar, kaca kebang banyak dari Madura. Orang ahlul Quran matena nyaman, bahkan masuk kuburan oleh 40 tahun kali waktu ahlul Quran. Mobil khusus tukang morok nak gini, tak jadi tukang morok baban tasjid, jadi tasjid apa, jadi musajid, singaji cong, marah ngaji, terkelanggar. Kita ngantar anak kecil kelanggar itu bukan sia-sia, bukan. Boleh saya saking andi kesempatan, gulet mau menjadi ojeknya anak-anak kecil itu. Sudah orang tuanya di rumah saja, saya jadi ojeknya Al-Quran. Nah, karena ngaji kembawaan ke rodah kantor. Jadi kan boleh saya ngojek kan, tahu sama aja. Mayu norongkok anak sapaan ya. Coba saya saking tempat pengajian, misalkan di sini Beregung, sing ngaji akan toh, misalkan saya mau membelikan mobil untuk mereka. Nah, mereka itu akan mencari kita nanti. Tidak mungkin ada lupa. Enggak Gusti Allah nanti di akhirat. Bukan siapa sih ahlul Quran masuk surga mungkin gini. Boleh saya oning baca Quran ini kan gara-gara ada ojek online yang mengantarkan saya tiap malam. Andi penakan, andi kompoi, andi terakhir tak kelanggar ke pondok. Saya sering mengatakan itu. Ada teman saya di Ganding itu banyak di sini. Gula nyorok ke Sofwan ke bala. Pesen cek kun pen mainan melolok. Biayai kan penakan kan banyak mah. Biaya kan menakan semua tuh. Tapi tanggung mas ke tak teri-teri. Mana tak rugi jangan. وروى أيضا في من حديث ابن مبارك عن وهيب نظرنا في هذا الحديث فلم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبروا انتهى في فتح المنان كتابة سيد نبيل. وقوله عليكم بالزهراوين, adapun perkataan Nabi alaikum bizahrawain, qala al-Ubbi, yaitu berkata siapa? Imam Ubbi rahimahullah. Rahimahullah ta'ala. Qila dikatakan al-ma'na, adapun maknanya annahu qad yakhluqullahu ta'ala khalqan min qiraati ala sifatil ghamama. Sungguhnya perkara qad yakhluqu, yaitu sungguh menjadikan atau mencipta siapa Allah ta'ala khalqan akan makhluk min qiraatihi dari bacaannya man ala sifatil ghamama, atas sifat atau bentuk ghamama ondum, au jama'atit tayr atau kumpulannya burung. Tuhajju anhu yaumal qiyamah, yang melawan ya qiraah atau jama'atut tayr atau al-ghamamah yaumal anhu dari man, membentengi yaumal qiyamah di hari kiamat, kama jaa fi hadis, kama jaa seperti perkara yang datang ma fi hadithi man qara'a ila akhirih. Di sini tidak ada alnya ya, berarti diidhafatkan.
Di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara 'inda madja'ihi." Barang siapa yang membaca man 'inda madja'ihi, ketika tidurnya, man artinya sebelum tidur. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa al-ayatah. Khalaqallahu lahu 70,000 malak, maka menjadikan siapa Allah lahu bagi man akan 70,000 malaikat yastaghfiruna lahu, yang memintakan ampunan mereka untuk man ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Artinya apa? Kita membaca ini, syahidallahu annahu la ilaha illa ila akhiril ayat. Dari bacaan kita, Allah menciptakan 70,000 malaikat yang memintakan ampun kepada kita sampai hari kiamat. Jadi bacaan kita itu diciptakan oleh Allah SWT menjadi makhluk malaikat, atau makhluk ghamamah, atau makhluk wildan, atau makhluk bidadari. Itu menjadi balasan Allah kepada kita yang membaca Al-Quran. Luar biasa Al-Quran. Hada yuhtamal, adapun ini yaitu dimungkinkan. Wa yuhtamalu annahu, artinya adapun ini makna, adapun ini apa namanya, qaulul hubbi ini. Adapun ini makna yaitu ihtimal. Maknanya hadis ini bahwa dijadikan makhluk itu. Wa yuhtamalu annahu mithalu hirasati suratain, dan dimungkinkan apa sungguhnya ya, misalu hirasati suratain, yaitu perumpamaan menjaganya dua surat apa? Al-Baqarah dan Ali Imran. Iyahu kepada man min harril mauqif, dari panasnya mauqif. Apa mauqif? Mahsyar. Ya. Wa karbi yaumil qiyamah, dan beraan hari kiamat. Kenapa? Karbi yaumil qiyamah. Dan dahsyatnya, bukan dahsyatnya, dahsyat kan berat. Sengsaranya hari kiamat. Qala ba'du masyayikh Syafi'iyah, berkata siapa sebagian masyayikh Syafi'iyah, walaysat aw lisyak, dan tiada apa au apa itu? Au warmamatain, au apa namanya, zahrawain, au firqani minat tayr, dan lain sebagainya. Lisyak yaitu karena syak, bal litanwi, tapi litanwi karena macam-macam, artinya ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, sesuai bacaannya. Fal awwal liman yakruha wa la yafhamu ma'naha, ini kan? Maka adapun yang pertama, ghamamatan, yaitu bagi orang yang membaca man akan Al-Quran dan tidak paham man akan maknanya qiraah. Wa tsani liman yaqra'aha, ini kok ya kepada apa? As-surah. Lah, ini kepada Zahrawain. As-surah. Suratul Baqarah wa Ali Imran. Wa la yafhamu ma'naha, dan tidak paham man akan maknanya surah. Wa tsani, jadi hanya ban ngamalaki Al-Baqarah, iki malaki Al-Baqarah, tak paham. Nanti di hari kiamat, di mahsyar, di mauqif, dia akan disediakan payung al-ghamamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tsani liman jama'al amrayn, adapun yang kedua, orang yang kedua yaitu bagi orang jama'al amrayn, yang mengumpulkan man akan amrayn. Siapa? Orang yang paham apa namanya, membaca dan paham maknanya. Kenika napanya mana? Parengin napanya mana? Dalam hadis bani kunu ghamamah. Tapi yang nomor dua itu yang lebih tebal, ghayabah. Subhanallah. Wa tsalits, adapun yang ketiga yang ada thair-thairnya itu, liman dhamma ilaihima ta'limal musta'iddina lit-ta'lim, yaitu bagi orang yang mengumpulkan man ilaihima kepada keduanya. Keduanya apa? Keduanya yang maksud membaca, mengerti, tapi juga dhamma ta'limal musta'iddin, akan mengajari, akan ta'lim, mengajari orang-orang yang mau belajar, yang siap li ta'lim, akan belajar, akan mengajar. Ta'lim mengajar ya, at-ta'allum belajar, at-ta'lim mengajar. Artinya kita mendidik orang lain supaya orang lain juga bisa mengajari Al-Quran. Qala ghairuhu, berkata siapa sebagian ba'du Syafi'iyah, wa idza tafawat al-musyabbahat
lazima ayyatafawatal musyabbah bih, dan apabila saling berbeda al-musyabbihat, apa perkara-perkara yang al-musyabbahat, perkara-perkara yang diserupakan, ghamamah, ghayabah, at-tuyur, lazima maka wajib apa, harus berbeda al-musyabbah bih, apa yang diserupakan dengan al. Fatadril bil ghamamah duna tadril bil ghayabah, maka adapun naungan dengan ghamamah yaitu di bawahnya naungan dengan ghayabah, artinya ini sifatnya. Fa innal awwal 'amun fi kulli ahad, maka sungguhnya yang pertama yaitu umum di setiap orang. Wa tsani yukhtassu bimithlil muluk, adapun yang kedua yakhtassu yaitu khusus, ya tsani bimithlil muluk, akan umpamanya raja karena lebih indah, lebih tebal. Wa tsalits arfa'u min mithla ma kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam ad-da'i biqaulihi rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Adapun yang ketiga yaitu lebih tinggi, mislama kana lin nabi, hale umpamanya perkara yang ada ma bagi li nabiyillah, bagi nabiyillah sallallahu alaihi wasallam ad-da'i biqaulih, yang berdoa ya nabiyillah dengan perkataannya nabiyillah, rabbi ighfirli, ya Allah ampuni akan aku, wahabli, dan berikan kepadaku mulkan, akan kerajaan lah yang bagi, yang tidak ada mulk li ahadin, yang tidak pantas mulk bagi seorang ba'di sudahku, intaha, telah selesai qaulul ubbi. Saya semau sedikit doa Nabi Sulaiman. Tapi kasala kartolesna yang ubbi sallallahu alaihi wasallam dan guna oleh sallallahu alaihi wasallam istana yang yate, mereka kan Nabi Sulaiman mungkin alaihissalam di sini. Tapi juga Nabi sallallahu alaihi wasallam kan diturunkan Al-Qur'an ini kepada Nabi. Nabi juga membaca ayat ini. Mungkin mulkan di sini mulkan yakni hakikiyah, yakni ruhiyah, batiniyah, qalbiyah. Bukan yang bersifat zahir. Wajah fi Tirmidzi, dan ada di dalam Sahih Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'than wa hum du'adat fastaqra'ahum, mengutus siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'than akan utusan, wa hum adapun ba'ats du'adat yaitu yang mempunyai hitungan, yaitu beberapa orang. Fastaqra'ahum fastaqra'a kullu rajulin minhum, maka minta membaca Rasulhum akan mereka, fastaqra'a maka meminta membaca Rasul kullu wahidin akan tiap-tiap satu minhum dari mereka, yakni artinya ma'ahu akan perkara ma'ahu yang beserta man, yakni kullu rajul minal Qur'an, daripada Al-Qur'an. Fa'ata ala rajulin minhum, maka datang Nabi atas satu orang minhum dari mereka, min ahdatsihim sinna, dari paling anyar, maksudnya ahdatsihim sinna nikah paling umur paling kecil, paling kecilnya mereka sinan umurnya, paling mudahnya mereka sinan umurnya. Faqala, maka berkata Nabi, ma ma'aka ya fulan, adapun apa yaitu yang beserta kamu wahai fulan, kamu bisa baca Quran apa saja, artinya hafal dulu kan, belum banyak ditulis. Jadi Nabi SAW mengedepankan qari Al-Quran menjadi, waktu itu menjadi pemimpin perang. Nabi SAW mengirim utusan perang beberapa orang, atau utusan dakwah beberapa orang. Nabi nanya, ayo siapa yang bisa membaca Al-Quran ini, bisa apa saja, ini 10 misalkan untuk dakwah. Kamu baca Al-Quran apa? Kulhu. Kamu Qul a'udzu birabbil falaq, kamu Fatihah. Terus ada ahdatsum sinna, yang paling kecil, kamu bisa baca apa? Faqala ma'i kada wa kada, yaitu beserta aku adapun ini dan itu, wa suratul Baqarah, dan surat Al-Baqarah. Oh benar ya. Bani kulhu, bani qul a'udzu birabbil falaq. Faqala, maka berkata Nabi, amaka suratul Baqarah? Karena kini Kanjeng Nabi ki atanya boleh mereka nih, apakah yaitu beserta kamu adapun surat Al-Baqarah? Qala na'am, berkata ya fulan, na'am. Faqala, maka berkata Nabi, idhab, pergilah, fa anta amiruhum, maka adapun kamu yaitu pemimpin mereka. Subhanallah. Jadi walaupun paling kecil umurnya, tapi dijadikan pemimpin karena dia lebih banyak hafal Al-Quran dan bisa memahami Al-Quran. Faqala rajulun min asyrafihim,
berisi cemburu nih Kak Mas. Maka berkata siapa seorang laki-laki min asyrafihim, dari orang-orang tuanya kaum, jadi dari paling orang-orang mulianya kaum. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, ma ma'ani, tidak mencegah, tidak menghalangi ini kepadaku, an ata'allama, apa harus belajar aku surat Al-Baqarah, akan surat Baqarah, illa kecuali khasyata alla aquma biha, karena takut tidak bisa menegakkan aku biha dengan surat Baqarah. Kanjeng Nabi kini kekinakan kanjeng Nabi mak ipatati pemimpin abah nikah hafal surat Al-Baqarah nih boh sejan sesepuh ongku Allah kanjeng Nabi abdina beniking dak remah tak ngapa lagi surat Al-Baqarah, tak ajar Al-Baqarah dak remah keng tak kok tak bisa ngamal lagi abdina sia hari alasan si watowar ya bulan kala ke sedeng godar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi alasan seperti ini ketika di pada Pak Kanjeng Nabi menelurkan ilmu ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'an, belajarlah kalian akan Al-Qur'an, waqra'uh, dan bacalah akan Al-Qur'an. Tak area guna tak kok tak bisa ngamal lagi mau ajar Al-Qur'an. Ajar baca. Fa inna mathal Al-Qur'an, maka sungguhnya perumpamaannya Al-Qur'an liman ta'allamahu, bagi orang yang belajar man akan Al-Qur'an, faqarahu, maka membaca man akan Al-Qur'an, wa qama bih, dan menegakkan man bi dengan Al-Qur'an, artinya mengamalkan, kama tali jirabin mahsyuin miska, yaitu seperti upamanya botol kaca jirab atau kendi keni, mahsyuin miskan, yang dipenuhi akan misik, yafuhu rihuhu, yang apa yafuhu, semerbak yang mengeluarkan, yang menghembuskan yang benar itu ya jirab rihahu, akan baunya misik, min kulli fi kulli makan, di tiap tempat. Orang ajar Al-Qur'an, paham Al-Qur'an, ngamal lagi Al-Qur'an, boh orang kini pada banpu tola minyak misik seebuka napanya mana kodungah kaman room wa mislah man ta'allamahu fayarqud, dan sungguhnya upamanya orang yang belajar man akan Al-Qur'an, beda orang ngaji oning pas Al-Qur'an fayarqudu, maka pas tidur, maka tidur man tak ada wah wa huwa fi jawfihi, ada pun Al-Qur'an yaitu ada di dalam dirinya man, kama talijirabin uka ala miskin, yaitu seperti, dan boleh suku ukia pertama ternyata uka nih ini kamus, yaitu seperti upamanya kendi minyak wangi, artinya botol minyak wangi, uka ala miskin, yang diikat ala miskin atas misik, yang diikat siapa? Jirab ala miskin, artinya orang alim Al-Qur'an, paham Al-Qur'an, tapi tak pada pak kau orang pah tedung, orang alim tak mau rok, orang alim tak mau rok. Pun Kanjeng Nabi pada ban putu lah minyak berdedem, tapi esom pakai toto. Darah mak bagus pak kunci minyak misik, minyak misik. Sewaktu-waktu ibu buka, aku nak bau dia. Tapi tak berselebur kawan kamu. Jadi ilmu itu tetap mulia fidatihi, ilmu itu mulia, Al-Quran mulia fidatihi. Jadi tidak usah dipromosikan itu, diperlukan, alhamdulillah. Tidak diperlukan, tetap mak sing ngaji menolok kiai ilmunya, la hada ghairu sahih. Bukan ngaji ngaji kitab menolok kiai ilmunya sudah. Nah ini dia uka miskan, yani hatta la yafuh walakin fi jawfi misik, walaupun tidak berseliweran kemana-mana, yang namanya minyak misik ada di botol, kapan diperlukan gampang, yang penting masukkan dulu minyak misik itu ke dalam hati kita, apakah Al-Quran atau ilmu syariat yang lain, pasti mulia, tidak ada yang tidak mulia. Jadi alasan terbantah di sini sama dengan dibantahnya
sahabat ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdina tikal pon tangan cek kanjeng Nabi cek sekejap betul. Apa je banyak ustaz, banyak kiai pun. Lo. Biar ngaji, ajar, mereka ini kata hidung jompon. Di dalam dirimu ada misik. Ada misik. Bila kabar loh buka bagi. Amma Abu Umamah, ini biografinya rawi. Adapun Abu Umamah fahuwa maka, yaitu adapun Abu Umamah Sudai ibnu Ajlan, yaitu Sudai bin Ajlan bin Harith al-Bahili as-Sahami. Rawa Sulaiman bin Habib al-Muharibi qala dakhaltu masjid Himsah, masuk aku akan masjid Hims. Mana Hims? Di Syam, di Damas, di Syria. Faidan, maka ketika itu aku masuk, Makhulun, adapun Makhul, Imam Makhul ini dan Ibnu Abi Zakaria jalisan, yaitu duduk keduanya. Faqala Makhul, law kumna ila Abi Umamah, seandainya pergi kita kepada Abi Umamah, sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'addaina min haqqihi, maka memberikan kita dari haknya Abi Umamah. Apa haknya? Maka yang maksud di sini, cek aja habis sama ya, entar ke Abi Umamah kita berikan haknya karena dia orang mulia, kita cium tangannya, kita hormati dia, ini dia. Wa sami'na minhu, dan mendengarkan kita minhu dari Abi Umamah. Qala, berkata yang berkata ini al-Muharibi ini Sulaiman bin Habib. Fakumna jami'an, maka berdiri kami halai semuanya, 3 orang berarti. Hatta atainahu, sehingga datang kami akan Abi Umamah. Fasallamna alaihi, maka manggil salam kami alaihi atas Abi Umamah. Faraddas salam, maka menjawab Abu Umamah akan salam. Tsumma qala, maka kemudian berkata Abu Umamah, inna dukhulakum alayya, sesungguhnya masuknya kalian atas aku, kedatangan kalian atas aku, rahmatun lakum, yaitu rahmat bagi kalian, wa hujjatun alaikum, dan hujjah berat atas kalian. Kalian ini sowan kepada sahabat Nabi. Kalau niat kalian itu baik, sowan kepada saya ini sahabat Nabi. Kalian baik niatnya ke sini, maka rahmat bagi kalian. Tapi kalian kalau niatnya tidak baik datang ke sini, hujjah. Dukhulukum maji'ukum hujjatun alaikum. Kalian sendiri yang berat nanti di hari kiamat. Kencah bisa nggak? Jadi mengajarkan kepada kita harus niat baik. Walam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak melihat aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min syai'in, dari suatu asyadda khaufan, yang lebih berat khaufan, takutnya, ala hadil ummah, atas ini umat, minal kadhib wal asabiyah, daripada berbohong, wal asabiyah, dan fanatisme. Gula nikah bani orang anak pemacu busa nikah. Abu Umamah orang Madinah, datang menjadi duta Islam ke Syam. Karena aku mendengar dari Nabi SAW yang paling ditakutkan Nabi dari umatnya itu, satu, kadhib, kalian jangan berbohong datang ke sini. Kedua, asabiyah, fanatisme golongan, fanatisme organisasi. Jangan kalian gara-gara kalian penduduk di sini, saya pendatang sebagai duta Islam, kalian mau melecehkan aku, jangan. Hujjatun alaikum. Ala, ingat, wa iyyakum wal kadhiba wal asabiyah, takutlah kalian akan berbohong dan fanatik. Ala, ingat, wa innahu amarana an nuballighukum dzalika anhu, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amarana, yaitu menyuruh Nabi kepada aku, an nuballighukum, akan menyampaikan aku kepada kalian, dzalika, akan itu, hadis atau al-madhkur minal umur, al-madhkur minal ahadis, anhu, dari Nabi. Ala wa qad fa'alna, ingat dan sungguh telah melakukan aku, fa'ablighu anna ma balagnakum, maka sampaikanlah dariku, ma akan perkara, balagnakum, yang telah menyampaikan aku, kum, akan kalian. Ini apa namanya, dakwahnya sahabat. Sakana radhiyallahu anhu Himsa minas Syam, tinggal ya Abu Umamah radhiyallahu anhu Himsa, akan Hims, minas Syam, bagian dari Syam. Utufiyah, dan wafat Abu Umamah sanata 81, tahun 81. Wa kana yusaffiru lihyatah, dan ada Abu Umamah yaitu membuat kuning Abu Umamah lihyatahu, akan jenggotnya.
undurul usdah, lihatlah akan kitab al-usd, dan kula ngalak naik kitab usdul ghabah karangna Ibnul Asir. Di keterangan Abu Umamah ni kan undur al-usdah tak berjajar kan. Tengku kasta, tengku TV kan. Wa qala fil isabah, dan berkata Ibnu Hajar di dalam kitab al-Isabah, mata Abu Umamah, wafat siapa? Abu Umamah al-Bahili sanata 86 di tahun 86. Wakila, dan dikatakan sanata 61, walahu mi'atun wasittu sinin, dan yaitu bagi Abi Umamah adapun umur 106 tahun. Faqad sahha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam mata wa huwa ibnu 33 sanah. Maka sungguh sahih apa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mata, yaitu wafat Nabi hal adapun Abu Umamah yaitu umur 33 tahun. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan diceritakan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, yaqul hal berkata Abu Umamah, lamma nazalat, ketika turun apa ayat, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, qultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, ana mimman bay'aka tahta asy-syajarah, adapun aku yaitu sebagian dari orang bay'aka yang berbaiat man kepadamu di bawah syajarah bai'atur ridwan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta minni wa ana minka. Allah, anta sesungguhnya, anta adapun kamu yaitu bagian dariku, wa ana minka, ini yang paling yang paragraf kedua ini yang paling wa ana minka, dan adapun aku yaitu darimu. Intaha mukhtasara, telah selesai ya qauluhu fil isabah, qaul Ibnu Hajar ini fil isabah mukhtasara, hal yang diringkas. Kuno kan kula lebur ke biografi ngani kenging kun mencikadir soroja nya banyak. Nya banyak. Cek banyak biografi benua head telepon dari Sulawesi. Biografinya jangan banyak-banyak Bu ya. Iya. Pengarang ibu buang apa gula biografi ini kan. Tak usah belajar. Tapi iman dan ketika tengkula ngaji ke Syekh Karim Lamba setong hadis rawinya itu diterangkan dengan panjang lebar ben Syekhina ini diterangkan. Kemudian Al-Imam Al-Jardani Al-Imam Al-Jardani ketika mensyarahi hadis arba'innya Imam Nawawi, setiap rawi rawi as-sahabah minas sahabah, beliau itu mendatangkan biografinya, tapi beliau tidak menerangkan dari mana pengambilannya. Imam besar tidak apa-apa, tapi kalau orang-orang sekarang kau tuh pada marjen, tidak marjen, dari mana kamu dapat kiri orang? Karena kita tidak hafal, kita menukil. Kalau ulama itu hafal, ulama langsung mulai. Hah? Lah hadatha kok pas kaji Tony ngocah, are paling ngalak Google. Dan itu terjadi apa maksudnya? Ketika tidak apa-apa ketika Ramamak ke sini, Ramamak Tuan Muhammad Salahuddin Abdul Waris kan. Ke mamak ke sini waktu bulan puasa tahun kemarin, saya kasih kepada beliau itu kitab Hayabina, itu buku Hayabina. Ada kitab yang lain, baca ban beliau, dibaca mouse coba beliau ya, banyak margin mungkin referensinya satu di semua. Kata beliau, ini referensinya Kak ada semua di sini kitabnya. Aboy ya benih, kita nggak ego begini. Jadi beli, oh iya sudah. Artinya apa? Beliau itu takutnya mungkin kalau beliau esokku ngelakning internet lah, kita nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus punya. Ulang ala setong kitab haddatsana, misalkan saya bilang intaha fil fatah, saya harus punya fatah. Intaha bil umdah, saya harus punya umdah. Maka tentulah pernah ngocak kali cek saking di saya 10 juta gula makin tu beli kitab api ban gula cek butuh ada kitabnya khusus kitab hadis, karena takut saya menganut ja'a fit Tirmidzi. Tidak mungkin saya tidak punya Tirmidzi.
Ja'af Ibn Hibban, Ibnu Khuzaimah. Uli Ibnu Khuzaimah nyari ke surga je tak mangki. Nyari kan ibu dia nemui Bengkalan. Online yang tarik ke Bengkalan. Apa benar ku alhamdulillah, tapi tidak isyarat. Mak tidak isyarat lagi. Sombong boleh nyari. Jadi pengunjung banyak perpusat saya kitab dah boleh. Karena tidak mungkin saya tidak punya itu. Nanti kira orang. 1 jam 15 menit.